Bab 370 kelemahan adalah dosa. Pada saat ini, Prabu sangat menikmati rasa menjadi pusat perhatian orang. Ketika dia mengentakkan kakinya, tidak ada yang berani bernapas. Ratusan orang harus menghormatinya, bagaimana dia tidak menjadi sombong? Letman yang sedang berdiri di belakang Prabu berkata, "Minta maaf. Setelah kamu minta maaf, kita bicarakan lagi." Mata Lian melebar, lalu dia menjadi orang pertama yang melangkah keluar dan berkata, "Kak Prabu, maaf. Kami salah." Membungkuk sambil minta maaf, "Apa kamu tidak mengerti?" Seorang pemuda yang berdiri di belakang Prabu melangkah maju, lalu menendang Lian. "Maaf, Kak Prabu. Maaf." Kali ini Lian segera membungkuk sambil meminta maaf. Rina menggigit bibirnya, dia juga ikut meminta maaf. Melihat Lian dan Rina meminta maaf, yang lainnya tidak berani ragu lagi. Mereka terburu-buru melangkah keluar juga. Semua pria membungkuk sambil meminta maaf, para perempuan pun begitu. Kepala Prabu semakin membesar. Dia mendongakkan kepalanya dan merasa seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya. Saat gilirannya, Hans juga tidak berani bimbang terlalu lama. Dia pun segera membungkuk sambil menggertakkan giginya. "Hah? Dasar sampah! Kalian semua sampah. Sudah tidak bisa sombong, kan?" Prabu menjulurkan tangannya untuk menepuk leher Hans dengan kuat hingga Hans terdorong. Pada saat ini, di antara 7 orang, tinggal Jenny seorang yang belum meminta maaf. Sementara Valentino dan Angel sedang duduk di tepi kolam renang yang tidak jauh dari mereka. Prabu menunjuk Jenny dan berkata, "Kamu? Minta maaf juga?" Jenny merasa sangat marah, tapi dia juga tidak berani banyak bicara. Mulutnya sudah terbuka hendak meminta maaf. "Jenny, sini." Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berat. Jenny langsung menoleh di mana Valentino berada. Ketika dia bertatapan dengan mata Valentino, Jenny tiba-tiba merasa tenang. "Bajingan!" Prabu melototi Valentino, dia berkata sambil tersenyum sinis. "Ternyata ada bajingan yang tidak takut mati. Berani juga kamu. Kamu juga tidak bisa kabur. Mereka meminta maaf dengan membungkuk, tapi kamu harus berlutut." Seulas senyuman licik tersungging di bibir Prabu. Akan tetapi, Valentino bahkan tidak melihat ke arahnya, melainkan hanya melambaikan tangannya kepada Jenny. Valentino tentu saja tidak mau memedulikan Hans dan lainnya meminta maaf. Namun, dia tidak akan membiarkan Jenny juga ikut meminta maaf. Jenny bimbang sejenak, tapi akhirnya dia memilih untuk percaya pada Valentino. Dia pun berjalan ke arah Valentino. Prabu menatap Jenny yang sedang menghampiri Valentino sambil tersenyum licik. Dia sudah memutuskan untuk membunuh 3 orang ini dengan sadis. Sedangkan Lian dan beberapa orang yang sudah meminta maaf, kini sedang berdiri di samping sambil memandang Valentino dengan wajah masam. "Dasar bodoh. Benar-benar bodoh. Sombong sekali. Memangnya dia kira dia siapa? Benar-benar tolol. Abaikan saja dia. Ketika Kak Prabu menghajarnya, kita jangan ikut campur." Hans dan yang lainnya melihat Valentino dengan tatapan menghina. Mereka semua sudah meminta maaf, tapi Valentino malah tidak mau. Memangnya dia kira dia siapa? Melihat Jenny sudah tiba di samping Valentino, Prabu segera menghampiri mereka beserta para anak buahnya. "Karena kamu berani sekali, aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan, bagaimana kalian ingin mati?" Prabu mencondongkan tubuhnya sedikit sambil menatap Valentino dengan ekspresi menyindir. Sedangkan apa yang dilakukan Valentino selanjutnya membuat semua orang bingung. Valentino dengan tenang mengambil kuaci di atas meja bundar yang di sebelah, lalu membukanya dengan santai. Angel dan Jenny pun keheranan. Apa yang sedang dilakukan Valentino? Kenapa dia malah membuka kuaci? Valentino tidak hanya memakan kuacinya dengan santai. Dia juga berbaring di kursi pantai sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan berjemur. Seolah-olah ucapan Prabu hanyalah angin lalu. "Bukan aku yang membasahimu, jadi kenapa aku harus meminta maaf padamu?" tanya Jenny. Orang yang membasahi Prabu adalah Rina, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Sekarang Rina sudah meminta maaf padanya, apalagi yang diinginkan Prabu? Prabu menunjuk, lalu menggoyang-goyangkan jarinya. Dia menjawab sambil tersenyum sinis. "Kamu salah, bukan kamu saja yang harus meminta maaf. Kamu, dia dan dia. Kalian bertiga harus meminta maaf padaku." Angel mengerutkan keningnya.
Atas dasar apa? Karena aku adalah Prabu Wartanto, teman Kadron Jumandi dan Kadron adalah adik ipar Tuan If. Karena aku paling hebat dan paling berkuasa di sini, Prabu tiba-tiba berdiri, kata-katanya mengejutkan semua orang. Namun, tidak ada yang berani membantahnya. Suasana menjadi hening. Tidak hening. Karena meskipun tidak ada orang yang bersuara, ada suara kekert yang nyaring dan terus berbunyi. Semua orang baru menyadari kalau dari tadi Valentino bersikap seperti dia tidak ada masalah dan terus memakan kuacinya dengan tenang. Dia bahkan sesekali melirik Prabu. Tatapan matanya tampak sedang mengolok-olok Prabu. Semua orang berpikir Valentino pasti sudah gila. Kalau orang lain yang ada di sini berada di posisi Valentino, jangankan kuaci, meskipun makanan lezat berada di hadapan mereka, mereka juga tidak bisa menelannya. Apakah kuaci itu sangat enak? Baiklah, kuaci itu memang wangi. Nanti kamu berlutut di atas kulit-kulit kuaci ini, kemudian bersujud padaku. Selain itu, kalian berdua tidak hanya harus meminta maaf padaku, kalian juga harus bermain denganku. Hah? Kata Prabu sambil tersenyum sinis serta menunjuk Angel dan Jenny. Ketika mendengar itu, Valentino langsung berhenti memakan kuacinya. Aura yang sangat dingin tiba-tiba terpancar dari tubuh Valentino. Tanpa perlu dipertanyakan, kalimat terakhir Prabu telah menginjak batas kesabaran Valentino. Sers! Valentino meletakkan sisa kuacinya di atas meja. Kemudian, dia menoleh ke arah Prabu dan bertanya, "Tadi kamu bilang, karena kamu paling berkuasa di sini, jadi kami harus meminta maaf padamu." Benar. Karena aku yang paling berkuasa, semuanya harus mendengarkanku. Kalau aku menyuruhmu meminta maaf, maka kamu harus meminta maaf. Prabu mengayun-ngayunkan tinjunya sebagai ancaman. Kami tidak bersalah, seru Jenny sambil menggertakkan giginya. Kalian bersalah karena kalian terlalu lemah. Kelemahan adalah dosa, kata Prabu dengan ekspresi menghina. Setelah itu, Valentino menoleh. Dia menatap Angel dan Jenny. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk mengelus kepala Angel, lalu menepuk-nepuk punggung Jenny. Jangan takut, ada aku di sini. Mulai hari ini, tidak peduli apakah yang kalian lakukan itu salah atau benar. Kalian tidak perlu meminta maaf kepada orang lain. Setelah itu, Valentino diam sejenak. Kemudian, dia berkata dengan bangga. Karena di dunia ini, yang paling berkuasa adalah aku. Kalau ingin aku meminta maaf pada kalian, kalian harus bertanya dulu padaku apakah aku bersedia atau tidak. Setelah mendengar perkataan Valentino, Angel dan Jenny merasa terharu. Senyuman di bibir Prabu langsung menghilang, sedangkan yang lainnya tercengang. Orang gila. Valentino benar-benar sudah gila. Kalau dia tidak gila, dia tidak mungkin melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Aku rasa dia harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tadi Rina masih merasa panik, kini setelah melihat kebodohan Valentino, dia pun tersenyum sinis. Bab 371 hanya seekor anjing. Hans dan lainnya menatap Valentino dengan jijik. Valentino kira dia siapa? Dia berkata kalau dialah yang paling berkuasa. Meskipun dia ingin berlagak hebat di depan wanita, setidaknya harus membaca situasi dulu, kan? Kenapa dia bersikap begini di hadapan Prabu dan lainnya? Brengsek, kamu kira kamu siapa? Kamu bahkan berani-beraninya bilang kalau kamu adalah yang paling berkuasa. Sepertinya kamu tidak tahu orang seperti apa Kak Eri, ujar Prabowo sambil melangkah maju. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau aku menyuruh Eri memotong lalu memberi makan kepada anjing, dia pasti akan langsung menurutiku. Valentino tersenyum, dia tidak terlihat takut sedikit pun. Prabowo langsung menghentikan langkahnya. Setelah dia tercengang selama 3 detik, dia tertawa terbahak-bahak. Brengsek, perutku sakit sekali karena terlalu banyak ketawa. Memangnya Kak Eri akan mendengarkanmu? Hah? Prabowo tertawa sambil memegang perutnya. Valentino menatap Prabowo dengan penuh arti dan kasihan. Apakah anjing peliharaanmu mendengarkanmu? Tanya Valentino dengan ekspresi penuh makna. Prabowo terdiam sejenak, lalu dia tanpa sadar menjawab. Tentu saja. Begitu, kan? Eri hanyalah seekor anjingku, ucap Valentino. Ketika mendengar perkataan Valentino, raut wajah semua orang langsung berubah. Bajingan! Beberapa pria yang berdiri di belakang Prabowo tiba-tiba berlari ke ruang ganti. Setelah mengambil barang mereka, mereka langsung mengepung Valentino.
Dari tampang mereka, sepertinya selama Valentino berani berbicara lagi, mereka akan menghajar Valentino sampai dia mati. Letman tiba-tiba menarik napas, dalam hati dia berpikir ini sudah gawat. Hans dan ketiga temannya pasti tidak bisa selamat lagi. Kalau mereka hanya menyinggung Prabu, setelah berbicara dengan baik-baik, konsekuensi yang dihadapi Hans dan lainnya pasti tidak akan terlalu berat. Akan tetapi, Valentino benar-benar brengsek sekali. Lebih baik dia tidak membuka mulutnya. Begitu dia membuka mulutnya, dia malah langsung menghina Eri yang merupakan seorang ketua. Apakah dia mau mati? Kalau dia ingin mati, jangan menyeret mereka juga. Pada saat ini, Angel dan Jenny juga mengerutkan alis mereka dengan erat. Meskipun perkataan dan sikap Valentino saat ini terkesan sangat berwibawa, dia benar-benar cari mati karena beraninya dia menghina Eri dengan nada bicara seperti itu. Kalau dia mau bersikap sombong, setidaknya dia harus memiliki kemampuannya. Sekarang bagaimana ini? Aku tiba-tiba menyadari sepertinya kamu arogan sekali. Bagaimana kalau aku memanggil Tuan Eri kemari, lalu kamu mengatakannya lagi di hadapannya? Bukannya marah, Prabu malah tertawa. Sikap Valentino benar-benar mencengangkannya. Dia merasa Valentino sangat konyol. Tidak perlu. Aku takut ketika Eri bertemu denganku, dia akan terkejut sampai menelungkup. Jawab Valentino dengan wajah datar. Siapa itu yang berani bilang aku akan terkejut sampai menelungkup? Ketika Valentino baru selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara orang lain dari kejauhan. Semua orang dengan serempak menoleh ke arah sumber suara. Dari kejauhan, terlihat 10 lebih orang sedang berjalan kemari. Semuanya berpakaian mewah dan tampak berwibawa. Di antara orang-orang itu ada Kadron dan Ethan dari Black Tiger Security. Wajah orang lainnya juga tidak terlihat asing. Semua orang ini dianggap penting di distrik barat. Siapapun dari mereka adalah bos dari suatu wilayah. Semua orang ini sedang mengikuti orang yang berjalan di barisan paling depan. Banyak orang tercengang. Siapa tokoh besar itu? Sedangkan ada orang yang sekali melihat langsung mengenali tokoh besar itu. Orang itu adalah bos Black Tiger Security, Eri Wongso. Dia juga merupakan mafia Kotaneo yang paling berkuasa. Tanpa basa-basi, Prabu segera membalikkan badannya lalu berdiri dengan tegap. Dia dengan hormat menyapa Eri. Tuan Eri! Tadi Prabu masih bersikap angkuh dan merasa dirinya paling hebat. Sekarang setelah dia melihat Eri, dia langsung bersikap seperti kucing kecil. Beberapa pemuda yang berdiri di belakang Prabu juga segera menyapa dengan hormat. Tuan Eri! Akan tetapi, saat ini wajah Eri terlihat sangat masam. Dia sama sekali tidak berniat untuk menghiraukan mereka. Sekarang Eri benar-benar merasa murka. Akhir-akhir ini di Kotaneo, karena dia terus-menerus ditekan oleh Valentino, suasana hatinya sangat buruk. Kadron pun mengundangnya ke distrik barat untuk menenangkan diri. Tak disangka, ketika dia baru saja sampai, dia malah mendengar ada orang yang berkata setelah Eri menjumpainya, Eri akan menelungkup. Amarah Eri pun membara. Di Kotaneo, Eri tidak berani menantang Tuan Valentino. Namun, di distrik barat yang kecil ini, siapa yang bisa menghalanginya? Dalam hati Eri memutuskan, hari ini tidak peduli tuan muda dari keluarga mana yang mengatakan itu, Eri akan menghajarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lanjut berkuasa di Kotaneo? Kini Valentino sedang dihalangi oleh beberapa pemuda, jadi Eri sama sekali tidak dapat melihat sosok Valentino. Eri hanya berjalan menghampiri mereka dari suara tadi. Orang-orang yang berdiri di sekitar kolam mata air panas segera menghindar, membukakan jalan untuk Eri dan lainnya. Sedangkan saat ini orang-orang yang berada di dalam kolam mata air panas terlihat ketakutan. Ketika mereka melihat Eri, jantung semuanya berdebar dengan kencang. Eri barulah tokoh besar yang sebenarnya. Dengar-dengar, dia setidaknya mempunyai 500 lebih anak buah di Kotaneo. Mengerikan sekali. Siapa yang bilang akan mengejutkanku sampai aku menelungkup? Sambil menaruh kedua lengannya ke belakang, Eri berjalan dengan sangat berwibawa. Tuan Eri, pria itu yang mengatakannya. Dia juga bilang kalau kamu adalah En. Prabu ingin melaporkan hal itu kepada Eri, tapi dia tidak berani untuk mengucapkan kata itu. En apa? Eri mengernyit. Anjingnya, jawab Prabu sambil menggertakkan giginya. Kadron, Ethan dan lainnya yang sedang berdiri di belakang Eri langsung dengan serentak menarik napas.
Sepertinya masalah hari ini tidak akan selesai kecuali ada orang yang mati. Sorot mata Eri langsung menjadi sangat menakutkan. Sekali lagi dia melangkah maju dengan aura yang menyeramkan menyelimutinya. Aku mau melihat siapa yang berani sekali mengatakan itu. Lancang sekali. Dari belakang beberapa pemuda itu, muncul suara seseorang yang terdengar mengejek. Aku. Ketika Eri mendengar suara itu, dia langsung berhenti dan jantungnya mulai berdetak dengan cepat. Suara ini. Tadi karena Eri merasa sangat kesal, jadi dia tidak begitu mendengar dengan jelas. Akan tetapi, sekarang setelah dia mendengarnya untuk kedua kali, kenapa rasanya suara ini terdengar familiar? Tidak hanya Eri, Ethan juga langsung tercengang. Jantungnya berdebar. Dulu Eri hanya pernah bertemu dengan Valentino sekali, jadi dia mungkin tidak begitu mengingat suara Valentino. Namun, Ethan sudah sering bertemu dengan Valentino. Bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Seharusnya tidak begini kebetulan, kan? Pikir Ethan dengan gelisah. Sedangkan pemuda-pemuda yang berdiri di depan Valentino malah tertawa sinis. Mereka pun langsung menyingkir, memperlihatkan Valentino yang berada di belakang mereka. Eri segera melangkah maju. Dia melihat Valentino sedang menggoyangkan kakinya yang terlipat dengan santai. Pada saat ini, kedua mata Eri langsung melebar besar sampai bola matanya hampir keluar. Ini? Ethan juga melongo. Dia tampak sangat terkejut. Valentino menoleh. Dengan raut wajah yang mengejek, dia menatap Eri dan bertanya, "Kenapa? Sudah tidak mengenalku?" Dalam sekejap, sekujur tubuh Eri gemetar. Tak lama kemudian, kedua lututnya pun melemas dan Eri langsung jatuh. "Bu!" Di depan semua orang, Eri jatuh di hadapan Valentino. Semua orang yang ada di sana terkesiap. Bab 372 semua orang berlutut. Tidak ada seorang pun yang menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ketika Eri Wongso muncul, orang-orang di sekitar sudah memprediksikan berbagai macam kemungkinan. Valentino mungkin akan dipatahkan kakinya atau dilemparkan ke dalam pemandian air panas. Pokoknya, Valentino pasti terjebak dalam masalah besar. Namun, siapapun tak percaya bahwa perkataan Valentino sebelumnya malah menjadi kenyataan. Begitu Eri bertemu dengan Valentino, kedua kakinya seketika lemas dan langsung berlutut. Ada apa ini? Lantainya tidak licin, kenapa Eri terpeleset? Pada saat semua orang masih belum sadar, Ethan sedang berlari menuju Valentino. Semua orang mengira bahwa Ethan terburu-buru pergi untuk memapah Eri. Akan tetapi, kejadian selanjutnya membuat mereka lebih tercengang lagi. Ethan berjalan ke samping Eri, lalu kakinya juga melemas. Dia langsung berlutut dengan kedua kakinya. Dia sama sekali bukan datang untuk memapah Eri, tetapi lebih mirip sengaja berlari untuk berlutut. Kenapa? Kalau tadinya Eri terpeleset, apakah mungkin Ethan juga terpeleset? Akan tetapi, apakah mungkin terpeleset hingga pas berlutut di tempat yang sama dan menghadap ke arah Valentino? Orang yang bisa melihat pastinya sudah bisa menebaknya dan mereka sangat takjub dengan apa yang mereka pikirkan. Pemuda yang duduk di kursi malas itu sungguh luar biasa. "Tuan Eri, Tuan Ethan, kalian kenapa?" Prabu bingung melihatnya, dia langsung datang memapah mereka berdua. Ethan tiba-tiba berdiri, lalu mengayunkan tangannya dan menjatuhkan tamparan yang kuat pada wajah Prabu. Tap, tap, tap. Prabu ditampar hingga mundur beberapa langkah. "Berani-beraninya kamu memanggil orang lain dengan sebutan Tuan di depan Tuan Valentino," ujar Ethan dengan marah. Segera setelah itu, Ethan kelihatan sangat ketakutan dan terdengar suara gedebuk. Ternyata Ethan kembali berlutut di hadapan Valentino. Saat ini Eri baru sadar, dia segera menegakkan badannya, lalu berlutut dengan dua kaki di hadapan Valentino. "Tuan Valentino!" Eri dan Ethan berlutut di hadapan Valentino sembari menyapa dengan hormat. Setet. Semua orang merasa kaget dan ketakutan. Kalau tadinya semuanya hanya menebak, tetapi setelah melihat tindakan mereka berdua, tebakan semua orang sudah terbukti. Eri sama sekali bukan terpeleset, tetapi dia terjatuh karena ketakutan ketika melihat Valentino. Saat ini, Prabu sangat terkejut, begitu pula dengan Kadron dan yang lainnya. Hans dan yang lainnya, termasuk Letman juga tampak tercengang. Angel dan adiknya berada di samping Valentino segera membelalakan mata mereka dan sangat kaget.
Ari Wongso dari Black Tiger Security adalah ketua tertinggi dari dunia mafia dan merupakan ketua di antara ketua. Namun, sekarang dia malah membawa anak buahnya, Ethan, untuk berlutut bersama di hadapan Valentino dan memanggilnya Tuan Valentino. Mana mungkin orang tidak terkejut melihatnya. Semua orang merasa takjub, hati mereka juga ikut bergejolak. Di hadapan Valentino yang masih berusia 26 tahun, orang hebat dan tuan besar manapun bukanlah siapa-siapa baginya. Misalnya, Prabu yang tadinya masih sangat arogan, sekarang dia bahkan tak pantas untuk menjadi anak buah Valentino. "Sepertinya kamu masih mengingatku," ujar Valentino sembari tersenyum penuh makna. Valentino berbicara dengan tenang, tetapi Eri tampak panik. "Tuan Valentino, kenapa berkata seperti itu? Meski melupakan segalanya, aku juga tidak akan melupakan tampang Tuan Valentino." Ari tersenyum paksa dan meringis. Eri sedang berbicara dari lubuk hatinya. Ketika teringat akan malam itu, ratusan pistol mitraliur yang ditembakkan bersamaan, ratusan anak buah Eri tumbang seperti padi yang dipotong dengan mesin. Orang-orang berjubah hitam itu memiliki ekspresi yang dingin dan tak berperasaan. Mereka juga memegang pistol dengan stabil. Sangat jelas kalau mereka telah dilatih secara khusus dan telah melakukan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Valentino bisa mendatangkan orang seperti itu hanya dengan sekali menelpon. Tentunya Eri sudah bisa menebak sesuatu. Malam itu, cahaya api menjulang ke langit dan suara pistol bagai petasan yang sangat memekakan telinga. Hampir saja seluruh anggota Black Tiger Security habis dibantai. Eri tahu kalau orang-orang berjubah hitam itu sudah berbelas kasihan. Jadi, ketika menembak, mereka berusaha untuk menekankan mulut pistol ke bawah, sehingga banyak peluru yang ditembakkan ke lantai. Eri mengingatnya dengan jelas. Dia melihat lantai ditembak hingga terkelupas dan rusak. Kekuatan tembakan itu sangat besar. Kalau mulut pistol agak dinaikkan, mungkin sekarang tidak ada Black Tiger Security lagi di kota Neo. Meski orang-orang berjubah hitam itu hanya berniat untuk menakut-nakuti, Eri yakin kalau mereka sungguh punya keberanian untuk membunuh orang. Orang-orang berjubah hitam itu tidak membunuh mereka. Mungkin ingin memberikan mereka kesempatan, jadi tentunya Eri sangat menghargai kesempatan itu. "Kalau kamu mengingatku, kenapa anak buahmu telah berulang kali menyinggungku? Aku bilang kamu hanyalah anjingku, tapi dia tidak percaya." Ekspresi Valentino sangat tenang, tetapi jantung Eri berdetak dengan cepat setelah mendengarnya. "Tuan Valentino, saya adalah anjing Anda." Saya." Mulut Eri bergetar dan jantungnya berdetak dengan cepat. "Sepertinya sepatuku agak kotor." Valentino menyelangkan kakinya sembari menatap sepatunya dengan mengernyit. Semuanya tampak bingung, mereka tidak mengerti maksud Valentino. Namun, Eri yang licik ini tentu saja mengerti. Eri tahu kalau Valentino sedang menghukumnya. Akan tetapi, bisa menerima hukuman dari Valentino merupakan suatu kehormatan. Yang perlu ditakutkan adalah Valentino malas menghukum mereka, itu berarti mereka tidak akan selamat. "Tuan Valentino, aku akan membersihkan sepatumu." Eri segera berseru, kemudian berjalan dengan kedua lututnya dan berlutut di hadapan Valentino, lalu mengulurkan tangannya untuk mengelap sepatu Valentino. Dia tidak menggunakan tisu di atas meja, melainkan memakai lengan bajunya yang mahal untuk mengelap permukaan sepatu Valentino dengan perlahan. Ketua Black Tiger Security berlutut di lantai untuk mengelap sepatu seorang pemuda yang baru berusia 20-an tahun dengan lengan bajunya. Semua orang sudah tidak bisa mendeskripsikan perasaan mereka saat ini. "Kak Ethan, ini." Kadron membawa anak buah berjalan mendekat dengan perasaan kaget. "Berlututlah kalau kamu tidak ingin mati." Ethan berbicara dengan suara gemetar dan kepalanya ditunduk. Kadron dan yang lainnya tidak berani ragu lagi, mereka juga ikut berlutut. Kini semua ketua di distrik barat sedang berlutut di hadapan Valentino. Begitu melihat kondisi seperti ini, Prabu dan beberapa pengikut lainnya juga menundukkan kepala dan berlutut di belakang para ketua. Sekitar 20 orang berlutut di samping kolam pemandian air panas dan membentuk barisan panjang. Semua ketua berlutut dengan penuh hormat dan sukarela. Eri yang berlutut di barisan paling depan bahkan sedang menyeka sepatu Valentino dengan teliti dan sopan. Valentino yang ekspresinya tampak tenang itu bagaikan seorang kaisar yang dihormati oleh semua orang. Jani dan Angel sangat terkejut. Kemampuan dan tindakan Valentino saat ini telah memberikan rasa takjub terbesar bagi mereka selama 3 tahun ini.